yang baik, tahukah bagaimana gambaran Bapa yang baik? Layaknya seorang ayah, Yesus Kristus adalah gambaran Bapa di sorga yang punya pribadi penuh belas kasihan dan lembut. Ia mampu memaafkan segala kesalahan anak-anaknya, yaitu kita, sekecil atau sebesar apapun. Jadi sahabat, jagalah keintiman dengan Bapa menjadi prioritas dan gaya hidup agar kita semakin mengenal bahwa Yesus adalah Bapa yang baik. Sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Tema kita, Yesus adalah gambaran Bapa yang baik. Sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita dan tentunya menguatkan kita semuanya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa Yesus adalah gambaran Bapa yang baik. Biarlah hari ini melalui firman-Mu, kami bisa menemukan, melihat, dan menyadari tentang gambaran Bapa yang baik ini di dalam Yesus. Kami buka hati kami, siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yohanes 14 ayat 9, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Amin. Wow, puji Tuhan, Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat dia Bapa. telah melihat Bapa. Iya. Jadi semua yang direpresentatifkan oleh Yesus menggambarkan tentang Bapa yang baik itu ya. Puji Tuhan, firman Tuhan ini adalah pembicaraan antara Filipus dan Yesus. Bagaimana Filipus dan murid-murid Yesus mempunyai satu kebutuhan dan kerinduan. Untuk apa? Untuk dapat mengenal Bapa. Sebab Yesus selalu menunjukkan pada murid-muridnya pentingnya untuk mengenal Bapa yang baik. Oleh karena itu, Filipus memohon kepada Yesus supaya
tunjukkanlah Bapa kepada kami. Arti kata tunjukkan yaitu deiknumi dalam bahasa Yunani adalah perlihatkanlah, perkenalkanlah, demonstrasikanlah, ajarkanlah, dan buatlah kami mengerti dan mengenal Bapa. Kemudian Yesus menjawab, kalau Filipus mengenal Yesus, maka Filipus dapat melihat dan mengenal Bapa. Amin. Ya, dengan melihat Yesus kita dapat melihat dan mengenal Bapa. Bapa yang ya. baik itu, dan ya. arti kata mengenal yaitu ginosko dalam bahasa Yunani adalah memiliki hubungan yang intim dan saling mengenal secara pribadi seperti kedekatan suami dan istri. Jadi Yesus dalam berkata bahwa apabila Filipus mempunyai hubungan yang intim dengan Yesus, maka Filipus dapat melihat dan mengenal Bapa melalui Yesus. Sebab Bapa dan Yesus adalah satu kesatuan. Amin ya, Yesus dan Bapa adalah satu kesatuan ya. Iya. Karena semua yang dilakukan oleh Yesus adalah wujud dan gambaran dari semua sifat, karakter, dan apa yang menjadi isi hati dan keinginan dari Bapa kepada manusia. Jadi, kualitas keintiman kita dengan Bapa akan menentukan kualitas pengenalan kita akan Bapa yang benar dan Bapa yang baik. Amin. Jadi Filipus ini adalah gambaran orang Kristen yang menjalani hubungannya dengan Bapa di surga dengan cara yang agamawi, yang tradisi, yang rutinitas, dan yang hanya melakukan kewajiban agamawi saja. Tetapi sebetulnya Filipus tidak mempunyai relationship atau keintiman dan pengenalan akan Bapa yang benar dan Bapa yang baik. Artinya, sekian tahun Filipus hidup dan melayani bersama dengan Yesus, tetapi Filipus tidak dapat melihat, menangkap, mengerti, menyadari, mengenali, dan memahami bahwa semua yang dilakukan Yesus adalah gambaran dari sifat, karakter, kasih, isi hati, dan keinginan dari Bapa di surga kepada manusia. Amin. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima identitas kita sebagai anak-anaknya dan putra-putrinya Bapa di surga yang selama ini sudah menjadi orang Kristen tentunya, tapi kita sama dengan Filipus dan murid-murid Yesus bahwa kita belum mengenal Bapa yang benar dan Bapa yang baik itu. Ya, amin ya. Oleh karena Iya. itu, sebagai anak-anaknya dan putra-putrinya Bapa, jadikan keintiman kita dengan Bapa menjadi prioritas Iya. dan gaya hidup kita. Sehingga kita dapat mengenal Bapa yang benar dan yang baik, dan kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya melakukan rutinitas kewajiban agamawi saja. Tetapi kita benar-benar mengenal Bapa yang benar dan Bapa yang baik. Amin. Nah, penting banget ya kita mengenal Bapa yang benar dan Bapa yang baik. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Puji Tuhan, Yesus dengan sangat jelas dan tegas menjelaskan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu kesatuan. Sebab Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Jadi sebagai anak-anaknya dan putra-putrinya Bapa, kita harus percaya, mengerti, dan menyadari bahwa semua yang dikatakan dan dikerjakan oleh Yesus adalah perkataan dan pekerjaan Bapa di surga. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap kita mempunyai kebutuhan yang sama seperti Filipus, yaitu kebutuhan untuk mengenal Bapa yang benar dan Bapa yang baik. Dan kebutuhan ini hanya bisa dipenuhi melalui Yesus. Sebab Yesus adalah manifestasi dari sifat, karakter, dan kasih Bapa yang benar dan Bapa yang baik. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini.
Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 15 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Puji Tuhan, firman Tuhan ini adalah kisah anak yang hilang yang kembali pulang ke rumah bapaknya setelah menyadari akan dosa dan kesalahannya. Melalui kisah anak yang hilang ini, Yesus sedang menjelaskan kepada kita semuanya bahwa bagaimana sifat, karakter, kasih, isi hati, dan keinginan Bapa di surga. Karena pada masa itu orang-orang yang berdosa dijauhkan, ditolak, dan dianggap tidak layak di hadapan Tuhan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan para imam. Tetapi Yesus justru menerima orang-orang yang berdosa dan membebaskan mereka dari dosa. Sehingga banyak orang-orang yang berdosa seperti anak yang hilang ini dipulihkan dan dilepaskan dari dosa mereka. Seperti Bapa yang berlari mendapatkan anak yang hilang ini, lalu merangkul dan mencium anak yang hilang ini, demikianlah Yesus melakukan hal ini kepada orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu Bapa di surga sedang menunggu anak-anaknya untuk bertobat dan kembali kepada Bapa. Sebab Bapa di surga siap untuk menerima kita, membebaskan kita dari dosa, dan memulihkan kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Yesus adalah gambaran Bapa yang baik. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, satu diantaranya, silakan sayang. Ini dari Violeta 1801. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Violeta. Ya. Kami berharap Violeta sedang menyaksikan ya acara ini ya. Nah, isi DM-nya demikian. Saya adalah karyawan yang bekerja di suatu perusahaan besar yang merupakan impian banyak orang. Tetapi bukan berarti semua itu berjalan baik-baik aja. Pasti ada masalah. Paling berat, baik harga diri, paling berat kalau masalah itu menyangkut nama baik harga diri. Pasti buat marah, jengkel, kecewa, bercampur jadi satu. Rasa itu membuat semangat kerja saya menurun. Sampai saya ada rasa ingin membalas. Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar Ia bisa menolong saya. Nah, Violeta, ini luar biasa ya. Violeta begitu terbuka ya, apa adanya ya. Curhat. Wow, terima kasih ya Violeta ya. Nah, kami mengerti bagaimana perasaan kamu menghadapi situasi di perusahaan itu. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Yesus adalah gambaran Bapa yang baik. Jadi Violeta, datang saja kepada Bapa yang baik itu. Dan curhat kepada Bapa di surga. Lalu ungkapkan semua unek-unekmu tadi ngomong itu, aja ya. Bicara saja kepada Bapa, semua perasaanmu ungkapkan kepada Bapa yang di surga ya, supaya Violeta mengalami kasih Bapa yang akan menguatkan Violeta dan memampukan Violeta untuk dapat berespon benar dalam menghadapi situasi di perusahaanmu. Sebab respon kita ini akan menentukan kemenangan kita ya. Dan semua masalah bukan karena apa yang ada di luar kita. Tetapi dari dalam kita, yaitu bagaimana kita mengelola emosi kita. Jadi ketika Violeta datang kepada Bapa, datang pada pelukan Bapa, itu Violeta sendiri yang akan mengalami ya kasih Bapa dan kelegaan yang daripada Bapa ya. Ada satu firman di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Wow, firman ini luar biasa ya. Supaya Violeta bisa tenang, dapat menguasai diri.
kita perlu untuk terus dekat dan masuk dalam pelukan Bapa. Dan kita perlu apa coba? Menguasai diri, tenang gitu ya. Dan menguasai diri itu bisa kita peroleh ketika kita dekat dengan Bapa. Bapa yang akan memberikan kepada kita shalomnya, ketenangannya, damai sejahteranya ya, sehingga kita dapat menguasai diri. Jadi Violeta mari datanglah kepada Bapamu, dan kita juga pasti akan ingin mendoakan Violeta ya. Demikian juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami nih pergumulan di kantor, perusahaan dan sebagainya ya. Kita mau berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu terkasih Violeta yang saat ini sudah mencurahkan isi hatinya, menyingkapkan semua permasalahannya. Bapa, kami percaya Engkau sangat mengasihi Violeta, bahkan juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang hampir sama dengan Violeta. Bapa, terima kasih untuk kasih sayang-Mu buat kami, buat mereka semua, buat Violeta dan sahabat-sahabat yang baik yang lainnya. Saat ini biarlah Roh Kudus menolong Violeta dan sahabat-sahabat yang baik yang lain untuk membawa mereka mengerti dan menyadari bahwa mereka memiliki Bapa yang baik, Bapa yang tangannya selalu terbuka untuk anak-anak yang masuk ke dalam pelukannya, untuk anak-anak Bapa ini boleh mengalami ketenangan, shalom yang dari Bapa, karena mengalami kasih Bapa yang melimpah-limpah. Hari ini kami berdoa, biar saudara-saudara kami yang terkasih ini, baik Violeta maupun sahabat yang baik yang lain, biarlah hari-hari ini mereka masuk dalam pelukan-Mu Bapa. Mereka mengalami sentuhan daripada kasih Bapa. Mereka mengalami Tuhan kasih Bapa yang melimpah-limpah, sehingga membuat mereka tenang, membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang dapat menanggulangi semua masalah yang dihadapi dan dapat menguasai diri. Karena kasih karunia, anugerah-Mu yang berlimpah-limpah yang Kau berikan kepada mereka. Amin. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini Violeta dan sahabat-sahabat yang baik yang lainnya menerima anugerah, kasih sayang, kemurahan Tuhan yang membagari kehidupan mereka. Sehingga mereka ada di dalam situasi yang aman, yang damai, dan penuh dengan satu keyakinan bahwa mereka memiliki Bapa yang baik. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Novenia Tessa. Salam sejahtera Pak Agus dan Bu Mala. Salam sejahtera juga Salam sejahtera Novenia. Berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya mau cerita, dulu saya bertahun-tahun pacaran dengan orang yang sangat kasar, main fisik, suka mencaci maki saya, tapi saya sangat sayang dan bucin sama dia. Namun, saya bersyukur Tuhan bisa melepaskan saya dari laki-laki itu dengan menggantikannya dengan pacar saya yang saat ini yang sangat baik dan takut akan Tuhan. Saat ini saya bahagia dan bersyukur bahwa Tuhan memang sangat baik dan tidak pernah meninggalkan umatnya ya. Wah, puji Tuhan Novenia. Kami juga bersyukur tentunya ya. Kita juga bahwa Tuhan sudah melepaskan ya. Novenia dari pacar kamu yang kasar itu, yang gak menghargai ya. Novenia mesti tahu loh, kamu tuh berharga di mata Tuhan ya. Dan Tuhan tentunya sekarang sudah membuktikan bahwa Tuhan sayang dengan Novenia dengan mempertemukan Novenia dengan pria yang baik, yang takut akan Tuhan ya. Jadi Novenia sesuai dengan tema bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Sekarang Novenia harus fokus kepada Tuhan ya. Novenia juga harus percaya bahwa Novenia berharga di mata Tuhan dan sangat dikasihi oleh Tuhan ya. Ada firman-Nya nih, Yesaya 43:4 ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, sahabat yang baik yang juga memiliki kasus seperti Novenia ya, punya pacar ya seperti ini ya, tentunya mesti tahu bahwa kamu berharga di mata Tuhan dan jangan mau menjalin hubungan dengan yang seperti ini ya. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan yang terbaik ya. Yuk kita berdoa supaya Novenia juga terus dipimpin oleh Tuhan dan biar sahabat yang baik juga hidup di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan senantiasa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan kayak berdoa hari ini supaya Novenia bangkit dan menyadari identitasnya bahwa dia berharga di mata Tuhan dan dikasih Tuhan. Dan biar Novenia fokus hanya kepada Tuhan.
Begitu juga sahabat yang baik yang mengalami masalah seperti Novinia supaya bangkit untuk menyadari identitasnya bahwa dia berharga dan dikasihi oleh Tuhan dan dilepaskan dari satu bentuk hubungan yang tidak baik dan menemukan pasangannya yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kita berdoa berkati Novinia, biarlah Tuhan menuntun di masa-masa ini untuk terus ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Dan kita berdoa juga berkati sahabat yang baik. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu tapi tetap sukacita karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Iya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa Yesus adalah gambaran Bapa yang baik. Pertama, setiap kita mempunyai kebutuhan yang sama seperti Filipus, yaitu kebutuhan untuk mengenal Bapa yang benar dan Bapa yang baik. Sebab pengenalan kita akan Bapa akan membuat kita hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Yang kedua, kita hanya dapat mengenal Bapa yang benar dan Bapa yang baik melalui Yesus. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu kesatuan. Dan Yesus adalah manifestasi dari sifat, karakter, dan kasih dari Bapa yang benar dan Bapa yang baik. Ketiga, kita harus menghidupi identitas kita sebagai anak-anaknya dan putra-putrinya Bapa, yaitu menjadikan hubungan yang intim dengan Bapa di surga sebagai prioritas. Jadi bukan hubungan yang rutinitas dan kewajiban yang agamawi. Nah sahabat yang baik, apakah engkau saat ini merasa lelah dengan hidupmu dan membutuhkan kasih Bapa? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, dosa telah membuat kita terpisah dari Bapa di surga dan membuat kita kehilangan kasih Bapa yang menjadi kebutuhan kita. Mari saat ini buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kemudian persilahkan Roh Kudus untuk mengalirkan kasih Bapa dan merasakan pelukan Bapa. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Bapa. Puji Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat mengenal sifat, karakter, dan kasih Bapa di surga yang benar dan yang baik melalui Yesus. Dan oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti perkataan dan pekerjaan Bapa melalui Yesus, sehingga kami dapat intim dan mengenal Bapa di surga yang benar dan yang baik. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Memandang wajah